Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hamidah Nurpasha dengan NIM 2511111220020 dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Lambung Mangkurat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang sistem reproduksi pada laki-laki. Pada slide pertama ini terlihat dua organ reproduksi pria yang berada di bagian luar tubuh, yaitu penis dan skrotum. Penis terdiri dari akar, batang, dan glans. Fungsi utamanya adalah sebagai saluran urin dan saluran ejakulasi. Selain itu, penis berfungsi sebagai organ kopulasi karena mengandung jaringan erektil yang mampu menghasilkan ereksi saat terjadi rangsangan seksual. Skrotum adalah kantung kulit berlapis otot yang berfungsi melindungi dan menyangga testis. Fungsinya sangat penting, yaitu menjaga suhu testis tetap lebih rendah, kurang lebih 2-3 derajat Celcius dari suhu tubuh. Suhu rendah diperlukan agar proses spermatogenesis dapat berjalan optimal. Otot dartos dan otot kremaster di dalam skrotum akan berkontraksi atau merelaksasi untuk menyesuaikan suhu lingkungan. Misalnya saat dingin, skrotum mengkerut untuk mendekatkan testis ke tubuh agar lebih hangat, dan begitu juga sebaliknya. Pada slide kedua, terlihat skrotum digambarkan secara transparan sehingga kita dapat melihat struktur internal seperti testis, epididymis, dan lapisan-lapisan fascia spermatika. Testis tampak dikelilingi oleh beberapa lapisan pelindung seperti tunika vaginalis, tunika albuginea, dan spermatik fascia. Lapisan-lapisan ini berfungsi menjaga testis dari trauma fisik dan mempertahankan posisi anatominya. Testis sendiri memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai produksi sperma melalui spermatogenesis dan juga sebagai produksi hormon testosteron, yaitu hormon utama pria yang berperan dalam libido, massa otot, suara berat, dan perkembangan karakter seksual sekunder lainnya. Slide ini menunjukkan hubungan antara organ reproduksi pria dengan organ panggul. Tampak kandung kemih atau bladder yang berfungsi menyimpan urin. Nah, tepat di bawah kandung kemih terdapat prostat, yaitu kelenjar penting yang menghasilkan cairan putih susu sebagai komponen semen. Nah, cairan prostat membantu melindungi sperma dari lingkungan asam di vagina serta mengandung enzim PSA yang mencairkan semen. Kemudian terlihat vas deferens, yaitu saluran tebal yang membawa sperma dari epididymis menuju prostat. Inilah jalur utama sperma sebelum bergabung dengan cairan dari vesicula seminalis dan prostat lalu diejakulasikan melalui uretra. Di bagian bawah terdapat testis, organ penghasil sperma, dan hormon testosteron. Pada slide ini terlihat jelas vesicula seminalis, prostat, serta testis yang tampak dari panggul. Nah, vesicula seminalis menghasilkan sekitar 70% volume cairan semen. Cairan ini kaya fruktosa sebagai sumber energi sperma serta prostaglandin yang membantu sperma bergerak dalam saluran reproduksi wanita. Prostat menghasilkan cairan semen berwarna putih susu yang berperan menstabilkan pH sperma agar tetap optimal selama ejakulasi. Slide ini menampilkan struktur penting dari yang menyuplai testis, yaitu spermatic cord. Di dalam spermatic cord terdapat arteri testis atau suplai darah kaya oksigen, lalu terdapat plexus pampiniformis atau vena yang membawa darah keluar sekaligus menurunkan suhu arteri melalui mekanisme counter current. Lalu ada vas deferens dan juga saraf dan simpul limfa. Nah, fungsi-fungsinya itu sangat penting, yaitu menjaga suhu testis dan memastikan suplai darah tetap optimal supaya produksi sperma itu tidak terganggu. Dalam slide ini terlihat struktur internal testis, yaitu lobulus testis yang berisi tubulus seminiferus. Nah, tubulus seminiferus adalah tempat terjadinya spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sperma mulai dari spermatogonium sampai spermatozoa dewasa. Nah,
sperma yang dihasilkan ini akan segera masuk ke epididymis, tempat ia matang ya, lalu mendapatkan kemampuan bergerak dan disimpan sementara. Saat ejakulasi, sperma yang telah matang bergerak melalui vas deferens menuju prostat. Di slide ini tampak 3 kelenjar penting, yaitu vesicula seminalis yang menghasilkan cairan kaya fruktosa untuk menutrisi sperma, lalu ada prostat yang menghasilkan cairan semen yang memfasilitasi pergerakan sperma, lalu yang terakhir ada kelenjar Cowper atau bulbouretal yang menghasilkan cairan bening sebelum ejakulasi yang berfungsi menetralkan sisa urin di uretra. Fungsi Cowper's glands ini sangat penting karena uretra bersifat asam akibat sisa urin. Jika tidak dinetralkan, sperma bisa rusak. Uretra pria memiliki 3 bagian utama, yaitu prostatic uretra, membranous uretra, dan spongy uretra. Nah, uretra juga menjadi jalur pertemuan antara sperma dan cairan semen sebelum keluar dari tubuh. Corpus spongiosum berfungsi menjaga agar uretra tetap terbuka selama ereksi agar aliran sperma tidak terhambat. Slide ini memperlihatkan struktur ereksi penis, yaitu ada corpora cavernosa, jaringan erektil utama di sisi atas penis, lalu ada corpus spongiosum, jaringan di sisi bawah yang melindungi uretra, ada dorsal artery dan vein, pembuluh darah utama untuk ereksi. Nah, ereksi terjadi ketika corpora cavernosa terisi darah akibat vasodilatasi. Selanjutnya, pada slide ini tampak hubungan antara corpus cavernosum dan corpus spongiosum, uretra, deep dorsal vein, dan juga prostat. Nah, prostat berperan sebagai terminal station sebelum semen melewati uretra untuk dikeluarkan. Testes, epididymis, vas deferens, seminal vesicle, scrotum, ejaculatory duct, prostate gland, bulbourethral gland, urethra, and then penis, corpus spongiosum, corpus cavernosa, the urinary bladder, and the rectum and anus. This is the torso model. Kidneys, ureters, urinary bladder, penis, scrotum, testes, epididymis, vas deferens. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat salah kata. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.